Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you guys. Nah, kita udah sampai nih di mana Yakub mau ketemu Esau. Gitu. Padahal Yakub itu hidupnya ya berputar aja, begitu aja. Jadi teman-teman semua, hidup mengikut Tuhan tuh kayaknya wow, kita bayangannya itu enggak. Coba saudaraku pelajari. Setiap hamba Tuhan dipanggil Tuhan. Muter aja di daerah di mana Tuhan tentukan. Paulus tulis patok-patoknya. Enggak kemana-mana. Musa itu muter aja di padang gurun. Daud itu muter aja di Yerusalem dan sekitarnya. Yakub ini ya Laban, Esau, Rahel, Lea, Ribka, Ishak, Nahor, semua keturunan Terah. Baru ketemu Bilha dan Silva. Semuanya muter itu aja. Dan Allah temui ya itu aja, ditemukan itu aja. Yakub ketemu lagi di Betel lagi nantinya. Balik ke rumah papahnya lagi. Jadi hidup itu saudaraku, ruang wilayah kita itu udah ditentukan Tuhan, gak jauh-jauh. Karena Tuhan panggil kita untuk pelayanan Injil. Semua orang jadilah saksiku, baru beritakanlah Injil. Gitu. Beritakanlah Injil, jadilah saksiku. Jadilah saksiku, beritakan Injil. Udah muter itu aja. Saudara bekerja juga ya itu aja. Coba saudaraku pahami kehidupan saudara. Orang itu cuman yang di sana aja, paling pindah satu tempat, muter lagi tempat itu. Lalu pindah lagi, muter lagi tempat itu. Enggak sampai namanya melewati cakrawala. Banyak orang itu berpikiran wah melewati cakrawala. Tidak. Punya perusahaan besar sebesar apapun, muter aja di kantornya dia sendiri. Ditempatkan lagi di tempat lain, ya muter aja di tempat lain itu. Jadi ruang lingkupnya terbatas. Kecuali cuma namanya pergi holiday, wisata. Kalau kehidupannya muter aja, itu betul-betul firman Tuhan itu seperti itu. Yakub itu ketemu lagi dengan Esau. Awalnya dengan Esau. Balik lagi ke Ishak, awalnya juga dari Ishak. Muter aja saudaraku. Sehingga apapun yang diperbuat di sana, ya diterima lagi. Manusia itu ikut keluarganya, orang tuanya, punya keluarga, punya anak. Nanti balik lagi ke orang tua balik lagi ke anak. Udah muter aja di sana. Pekerjaan, ngurus anak, ngurus pekerjaan. Kalau boleh dikatakan gini saudaraku, saudara ini kaya nih, punya 100 rumah. Emang saudara tiap hari pindah rumah? Saudara punya rumah mahal yang namanya rumah itu 12 kamar. Emang setiap setengah jam saudara pindah kamar? Enggak sempat tidur saudara. Malah saudara sakit. Punya 100 mobil emang tiap kali jalan 1 kilometer saudara pindah mobil. Paling ya itu aja. Punya 1000 baju emang dipakai 1000 baju. Ya muter apa yang disukai aja. Saya melihat perempuan-perempuan seperti itu. Sampai saya tanya, lah bajumu yang beli-beli itu mana? Kok ini enak dipakai, lah ngapain beli? Nanti kalau ada momen, momennya lewat gak kepake. Semua itu tepat pada waktunya Tuhan. Tepat pada daerah yang dipatok Tuhan. Kehidupan kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Yakub juga sama. Muter aja di tempat-tempat itu juga. Gitu. Daud diberitakan Tuhan untuk tinggal tetap di daerah namanya kekuasaan Saul. Daud pindah nyebrang ke Filistin. Celaka dia sampai dirampok orang Amalek peristiwa Ziklag. Daud kembali lagi ke tempat Saul, tetap aja Saul nggak bisa nangkep.
Daud pindah ke tempat Filistin, Saul nggak menyeberang. Tapi di tempat Saul jauh tetap juga nggak ketangkep. Di tempat Filistin Daud nggak ditangkap Saul, ditangkap orang Amalek. Karena di luar areanya Tuhan. Tuhan ngomong, Daud kamu harus di sini saja. Daud nyebrang. Ishak kamu jangan pergi ke Mesir, di sini saja. Diberkati Ishak itu. Yakub kamu kembali ke tanah leluhurmu, diberkati Tuhan di sana. Bagaimana perintah Tuhan itu menentukan masa depan kita, menentukan tempat kita berada, menentukan waktunya Tuhan memang harus di sana. Enggak boleh di tempat lain. Di tempat lain saudara mendapatkan masalah, musibah. Demikian juga pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, tinggal di mana harus berdoa. Saudaraku, dididik Tuhan nih, saya ini. Ketika memilih rumah khususnya, ketika dibeliin rumah, mau beli rumah, saya berdoa. Juga untuk anak sekolah, ada beberapa pilihan. Tuhan jelas ngomong sekolah ini yang harus dipilih. Ternyata sekolah ini bukan yang nomor 1 walaupun termasuk sekolah yang terbaik. Tetapi bedanya dengan yang nomor 1. Yang nomor 1 itu anaknya bos semua. Kalau yang ini enggak, yayasan yang juga menerima orang-orang miskin, anak security, anak orang-orang kurang mampu disubsidi oleh yayasannya. Padahal sekolah terbaik. Jadi anak-anak, ketika anak saya pindah di universitas yang sekolah terbaik, yang anak-anak orang kaya yang semuanya serba branded. 4 tahun sekolah di sana, anak saya cuma ngomong satu, saya nggak betah. Kenapa? Anak-anaknya serba branded. Anak saya itu sederhana banget, kaos, lusuh dan sebagainya. Padahal diberikan cukup uang, dibawain mobil yang bagus, diberikan apartemen sama Tuhan. Apartemen milik sendiri, ada kolam renang. Semuanya serba terbaik. Tapi kalau keluar pakai sendal jepit, dia nggak nyaman dengan teman-temannya. Lalu bekerja di kota yang sama, nggak nyaman dia. Saya mau pulang aja ke Bandung. Karena di Bandung itu lebih casual. Baju yang t-shirt, celana pendek, jeans, itu hampir semuanya. Kecuali orang yang kantor ya, pakai batik, pakai celana resmi sepatu. Kalau enggak, orang-orang di Bandung itu casual wear. Maka jeans, t-shirt itu banyak produksi di Bandung, saudaraku. Karena dipakai gitu. Nah, anak saya itu di sana nyaman. Gitu, saudaraku. Kenapa? Karena dia punya hati nurani dan budaya. Gitu, saudaraku. Jadi sekolahnya diberikan sekolah yang terbaik, tapi orang-orangnya campur aduk, anak orang sederhana, anak orang yang punya duit. Ada yang dijemput mobil, ada yang dijemput pakai motor orang tuanya. Terus anak-anak diajar hidup yang sesungguhnya, bertemu dengan yang realitas sesungguhnya. Enggak golongan semuanya eksklusif. Sehingga terbentuklah pribadi anak. Bukan sekolah eksklusif itu salah, bukan. Akhirnya anak-anak saya punya pandangan-pandangan yang masyarakat kebanyakan kehidupan. Ketika menikah pun memilih bertempat tinggal di mana kelas itu menengah dan itu masyarakat normal. Gitu. Ada warung, ada supermarket, ada depot, ada restoran, ada banyak hal saudaraku. Gitu. Nah, ketika berdoa, Tuhan tempatkan, Tuhan pilihkan sekolahnya. Lalu ketika memilih tempat tinggal, Tuhan pilihkan. Kami pernah mencari rumah, lalu bertemu rumah yang disukai anak-anak. Disukai. Wah, ini begini senang nih. Kita pindah rumah nih. Roh Kudus bilang bukan rumah ini. Karena kami berdoa. Khususnya saya berdoa. Enggak, bukan ini. Itu rumah sampai udah jadi, udah DP saudaraku. Tapi bisa batal loh.
Gara-gara tentang kepengurusan pajak kepada pemerintah. Gitu. Lalu uang DP-nya dikembaliin. Kami mencari rumah lagi. Gitu. Tapi dalam pencarian itu, rumah yang tunjukin Tuhan itu jauh lebih tinggi harganya. Namun dalam perjalanan menuju ke sana, hari itu Tuhan gelontorin duit luar biasa saudaraku. Sehingga ketika beli nilainya persis dan ada kelebihan untuk membuat namanya furniture-nya. Dan itu jauh lebih baik daripada rumah-rumah yang lalu. Dan itu anak saya bilang ini cocok nih buat saya. Kenapa? Karena saya suka ketenangan, saya suka belajar, saya suka bekerja. Dua-duanya. Gitu. Kenapa? Karena berdoa sama Tuhan. Tuhan tentukan waktu dan tempatnya dan patuh saudaraku. Sederhananya begitu saudaraku. Sehingga di dalam ketika tinggal di sebuah tempat sampai hari ini tidak ada apapun, tidak ada musibah apapun. Gitu saudaraku. Bertahun-tahun berjalan. Ada keamanan yang Tuhan sediakan. Malaikat berkemah di rumah orang benar. Ketika Yakub mengikuti perintah Allah pulang ke kota kelahirannya, ke tempat kelahirannya. Yakub itu melihat malaikat banyak menyertai dia. Elisa ketika melayani Tuhan dibukakan mata Gehazi bujangnya, itu bagaimana malaikat menjagai Elisa. Ketika dikepung Naaman, Tuhan itu menyediakan, Tuhan itu melindungi, Tuhan itu menjadikan segala sesuatunya saudaraku. Sehingga Yakub ini betul-betul dalam perlindungan Tuhan. Yakub taat balik ke tanah kelahirannya. Diberkati sampai tua. Ishak tetap tinggal ketika Ishak mau pindah ke Mesir karena dari kelaparan. Di situ diberkati Tuhan. Bagaimana ketaatan itu membawa berkat saudaraku. Berkat itu perlindungan Allah, lalu sesuai dengan hati nurani, segala sesuatu yang disenangi. Dan tempat tinggal ini itu mengcover semuanya saudaraku. Kenapa? Tempat tinggal ini jujur, saya itu suka olahraga yang tempatnya sepi, gak banyak knalpot, lalu dekat gunung, udaranya bersih, gak berisik, gak banyak kendaraan, tengah kota, dekat bandara, dekat pintu tol, semuanya ada. Jadi tinggal di situ nyaman banget. Gitu saudaraku. Nah ini contoh-contoh kecil aja saudaraku. Jadi Yakub itu mengikuti kehendak Allah. Tetapi Yakub membuat potret dirinya sendiri. Yakub membuat potret orang lain sendiri. Yakub itu membuat potretnya Esau. Ternyata berbeda saudaraku. Yakub datang kepada Tuhan membuat potret dirinya. Berkati saya. Yakub bergumul, udah kaya minta diberkati. Yuk kita tengok Alkitabnya saudaraku. Ayat sebelumnya. Sebelumnya. Yakub bergumul dulu dari awal. Nah, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat selanjutnya. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, yang memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku.
Bertanya orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ini 2 kali. Yang kedua kali, next selanjutnya, Yakub itu diganti nama Israel dari mulut Allah sendiri. Ayat selanjutnya. Bertanya Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak disebut lagi Yakub tetapi Israel. Ayat 27. Ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 29. Ayat 29. Bertanya Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yang pertama dilakukan, orang itu menggantikan nama Yakub. Setelah itu baru diberkatinya Yakub di situ. Nanti Allah berbicara tentang bagaimana penggantian nama Yakub. Kau akan dipanggil Israel. Itu cerita selanjutnya saudaraku. Mudah-mudahan kita bisa sampai selesai semuanya. Allah mengutamakan Israel. Yakub sudah diberkati, dia minta diberkati, diberkati. Punya 100 mobil buat apa? Punya perusahaan 100 buat apa? Kalau anak-anak kita nggak bisa meneruskan. Pemilik Hilton Hotel, itu Paris Hilton anak satu-satunya, nggak mau nerusin. Cuma pegang saham aja, jadi artis terkenal dia. Steve Jobs, kalau boleh nanti aku lahir kembali, aku tidak akan menjadi Steve Jobs. Aku menjadi orang lebih berguna. Dan aku akan ajarkan anak-anakku hidup berbahagia, bukan untuk hidup menjadi kaya. Bill Gates akhirnya bercerai dengan istrinya tanpa alasan. Dia bercerai dengan istrinya tanpa alasan. Putri Diana menjadi yang namanya calon Raja Inggris, suaminya akhirnya bercerai, mati tabrakan. Bersama dengan laki-laki Arab. Jadi gunjingan dunia. Anaknya gimana? Luka orang tuanya. Apakah itu kehendak Tuhan? Jadi perpisahan saudara, kehancuran saudara, apakah itu kehendak Tuhan? Padahal awalnya baik-baik saja. Awalnya hebat-hebat saja. Awalnya itu dekat Tuhan, melayani Tuhan, awalnya itu diberkati dan sebagainya. Yakub diberkati sebelum Yakub minta berkat. Jadi saudara bukan tidak boleh minta berkat. Tuhan lebih mengutamakan, yaitu Yakub dipanggil diubah menjadi Israel. Tuhan lebih mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Tuhan lebih mengutamakan saudara membuat bahtera. Tuhan lebih mengutamakan saudara itu bisa mengelola bahtera yang Allah inginkan. Karena segala sesuatu yang jahat di sekeliling kamu, Allah akan singkirkan. Maka buatlah bahtera. Namun bahtera itu dibuat di atas gunung. Jadi orang untuk taat sama Tuhan kalau berpikir normal, kalau berpikir untuk keuntungan nggak mungkin. Udah keluar duit di atas gunung, gimana caranya? Malu dong. Ah enggak ah, malu dong. Ah enggak ah, malu. Oh ngakui pastor depan umum, malu. Ikut pengajaran pastor ini malu. Tapi kalau ikut itu, oh seneng, padahal cuma lihat doang. Didoakan, oh saya didoakan pastor ini, bangga banget cerita. Saudaraku, saya punya kesaksian bagaimana seorang hamba Tuhan tua yang pelayanannya cuma ke pedalaman bawa perahu. Kalau sungai kering, dia yang gendong perahu. Itu bawa Alkitab, dibagikan ke desa-desa. Pada suatu kali saya diminta Tuhan, jelas suara itu ngomong, kamu minta doakan dia. Ya saya didoakan dia, Pak tolong doakan saya. Orang yang kecil-kecil sederhana banget, kalau ngomong tuh nggak jelas, semuanya serba nggak jelas. Sudah tua lagi, miskin lagi saudaraku. Gereja kecil cuma saudara semua. Lantainya itu dari semen saudaraku. Saya pernah ibadah di tempat dia.
Dia doakan saya, rebah saya satu jamaah Roh Kudus. Benar-benar, maaf saudaraku, saya orang bandel. Saya orang yang logika banget. Saya orang yang gak mau ditipu. Dari kecil di dunia pun saya sama. Justru saya yang harus menipu. Tapi dalam Tuhan tidak, saudaraku. Tapi saya selalu memeriksa semua yang tidak ori, semua yang tidak benar, saya periksa. Tapi betul-betul saat itu saya direbahkan, Tuhan dia doain saya, saudaraku. Sejak saat itu saya punya pelayanan pedalaman. Sejak saat itu saya bisa membangun pelayanan pedalaman. Dan ada beberapa gereja di pedalaman, saudaraku, yang dimentoring oleh pelayanan ini. Tetapi ketika dia doakan itu suara kata-kata nggak pernah ingat, air ludahnya semua kena di muka ketika saya rebah. Dalam nama Yesus, bla 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 bla, puasa saya saudaraku, eplek ya dia aja sudah. Tapi setelah itu punya power penginjilan untuk pedalaman. Dan memang berdiri gereja-gereja pedalaman saudaraku. Enggak banyak, enggak gereja pedalaman yang gimana enggak. Tapi ada karya Tuhan melalui pelayanan ini di beberapa kampung di Kalimantan, saudaraku. Disalurkan melalui hamba Tuhan yang cuma bawa Alkitab itu loh. Pendeta, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Nah, itulah potret Tuhan untuk mengurapi. Jadi nggak usah bangga didoakan, oh saya didoakan ini disebutkan orang terkenal. Oh saya ibadah di tempat gereja terkenal. Oh saya lulusan sekolah terkenal. Nggak ada artinya, saudaraku. Semua nggak ada artinya. Itu cuma di mana saudara berputar dalam hidup. Yakub di Laban, di Haran, ketika sudah sampai di namanya tanah Kanaan, tempat ayah ibunya di sana, udah nggak ada urusannya dengan Laban. Ketika Yakub pindah ke Mesir, nggak ada urusan dengan tanah Kanaan. 400 tahun kemudian baru dikeluarkan alam, 40 tahun di padang gurun. Cuma namanya dua kakak, Yosua dan Kaleb yang lolos masuk tanah perjanjian. Dari 600.000 orang. Betapa sulitnya sebuah pemberontakan yang membuat jalan itu sempit, pintunya sesak, jalannya sesak, pintunya sempit. Itu aja saudaraku. Karena segala sesuatu ada waktunya, ada tempat di mana kita harus ada. Di situ Allah akan jagai dan Allah akan berkati, saudaraku. Jadi Yakub itu minta berkat. Padahal Allah itu sudah memberkati, dia itu sudah kaya. Tapi tidak mengubahkan yang namanya kehidupan dia, karakter dia. Nama Israel dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa dari keturunanmu akan lahir bangsa yang besar. Dan dari situ juru selamat akan lahir. Itu aja. Dari Abraham, Daud, lalu Tuhan Yesus. Dari Adam, Nuh. Satu nama, satu nama, satu nama, satu nama, satu tempat, satu tempat, satu tempat, satu sesi, satu sesi, satu periode, satu periode, satu periode. Allah itu sudah menetapkan semuanya. Nah, ketika kita masuk di dalam musimnya Allah, tempat di mana Allah perintahkan kita tinggal nunggu waktunya Allah, semuanya jadi. Dan permintaan kita tidak akan mempengaruhi apapun. Karena Tuhan udah menyediakan. Tuhan menyediakan tuh segala makhluk hidup masuk ke Baterah Nuh. Nuh belajar membangun Baterah, Nuh belajar mengelola Baterah itu 6 bulan. Yakub cuma mengelola yang namanya ternak. Udah kaya dia. Karena dia punya yang namanya ilmu mengelola ternak supaya menjadi kuat ketika berkelamin. Jadi dia singkirkan dandahan supaya tidak totol-totol. Dari kekayaan itu dia memelihara onta, keledai, memelihara ini, memelihara itu. Makin besar peternakan dia. Menjadi orang terkaya di Timur Tengah dia. Bukan karena diberkati orang-orang itu. Dia sudah kaya karena Tuhan sudah bekali dia ilmu peternakan. Demikian juga Saul. Jadi raja dia punya ilmu itu. Karena dia anak orang berada. Lalu punya peternakan lembu. Di mana itu mahal pasti ada penjaga. Melatih penjaganya dengan cara-cara militer. Karena akan diserang perompak dan sebagainya.
Nabal itu pasti ada diserang perompak. Daud itu menyerang Nabal, saudaraku. Nabal lagi mengadakan pengguntingan bulu domba, Daud itu nyamperin. Selama ini aku jaga. Daud itu bajingan, saudaraku. Preman dia. Aku jaga, gak ada satupun gembala juga ternakmu yang hilang. Gak ada yang merampasnya. Bagi dong. Apa itu bukan preman? Bajingan Daud itu. Ketika sudah menjadi raja, bajingan dia. Dia rampas Batseba itu. Dia bunuh Uria itu. Daud menjadi raja karena Allah pilih dia ketika masih jadi gembala kambing domba. Kekayaan dia tidak mempengaruhi bajingannya jadi orang baik-baik, tidak. Jadi saudara jangan terpesona dengan kekayaan. Jangan menganggap kekayaan itu saudara bisa menyenangkan hati Allah. Tidaklah. Jangan saudara pikir saudara memberi kepada gereja lalu saudara akan menjadi malaikat. Enggak ada lah. Kalau bajingan tetap bajingan saudaraku. Itu Daud buktinya. Bagaimana dia itu membawa tabut Allah, bagaimana dia memberikan korban persembahan, bagaimana dia menyediakan segala kebutuhan pembangunan bait Allah. Tetap aja bajingan. Karakter itu tidak bisa diubahkan oleh kekayaan. Yakub itu taat, tetap aja bajingan. Karakter itu harus diubahkan, harus berubah, harus ada prosesnya Allah. Itu pengajaran yang berbeda lagi. Kita bicara karakter yang mengikuti, yang merusak, yang tidak berubah. Hati-hati saudaraku. Kekayaan tidak mengubahkan segala sesuatu. Panggilan Tuhan tidak mengubahkan segala sesuatu. Saudara punya karakter itu akan berubah ketika mengenal kebenaran itu. Bertemu pribadi sama Tuhan. Yang pertama, Paulus, Musa. Tapi karakter itu berubah, itu mengalir menjadi untuk kebenaran. Satu itu, Musa suka membunuh, Paulus suka membunuh, mati untuk umat, mati untuk Injil. Yang satu mati untuk umat itu Musa, yang satu mati untuk Injil, itu Paulus. Yang saya tahu tercatat seperti itu. Jadi jangan kejar kekayaan. Tuhan sudah sediakan kekayaan. Minta diberkati boleh. Tetapi kita itu diberikan gift seperti Yakub punya 12 benih. Punya gift khusus. Nah gift khusus itu bisa menjadi rusak ketika perilaku kita busuk. Jadi perilaku kita yang mengkamirkan seluruh adonan. Dari keluarga, pelayanan, pekerjaan. Di situ setan akan di depan pintu seperti Kain. Di situ ular akan bertengger di hal yang dilarang Allah. Lalu saudara lakukan seperti Saul. Seperti Adam, seperti Kain. Hancur semuanya. Adam diusir dari Taman Eden. Kain diusir masuk ke bumi. Akhirnya Yakub melahirkan 12 anak yang bejat. Disertai Allah dijaga malaikat. Disertai Allah dijaga malaikat. Tidak meniadakan dosa yang kita perbuat. Tidak. Allah akan menghakimi segala perbuatan kita. Allah akan membalaskan setiap apapun yang kita lakukan. Alkitab mencatat saudaraku. Sehingga segala sesuatu itu ditentukan Allah. Yes. Tidak berubah, tidak terpengaruh. Nah, kehidupan kita, segala sesuatunya ditentukan oleh kita sendiri. Panggilan Allah tidak akan berubah. Tapi memenuhi panggilan dan di dalam panggilan kita berhasil atau menjadi rusak, itu tergantung kita. Daud meninggalkan tanah Israel, yang masuk ke tanah Filistin, dia dirampok sama bangsa Amalek. Tidak taat pada perintah. Ishak taat mau pergi ke Mesir, Tuhan bilang kamu tetap tinggal di sini. Aku akan memberkati kamu. Ishak percaya, diberkati Ishak itu saudaraku. Jadi sampai tempat tinggal pun Allah itu menentukan. Walaupun Yakub bergumul,
Minta berkat diberkati, nggak mengubahkan segala sesuatu. Jadi permintaan kita, keinginan kita tidak mengubahkan segala sesuatu. Allah tidak berubah dalam rencananya, Allah tidak berubah dari apa yang dia lakukannya. Kita itu yang berubah menjadi busuk, menjadi rusak. Kalau kita tidak melakukan segala sesuatu selaras dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukan segala sesuatu tinggal di dalam kehendak Tuhan. Kalau kita tidak melakukan segala sesuatu sesuai waktu Tuhan, habis semua. Belakangan ini Allah berbicara pelayanan ini akan masuk ke ladang penginjilan di dalam tatap muka. Dan pelayanan ini mulai mendoakan, mulai masuk tuh. Dipertemukan dengan orang-orang bagaimana Tuhan beracara dengan orang itu. Lalu diundang untuk pelayanan di tempat A, di tempat B. Pas pada waktu Tuhan, karena Tuhan yang ngomong. Padahal udah menetapkan, ya udah di sini dulu kita garap habis-habisan. Tetapi Tuhan bilang ini waktunya sudah mulai jalan keluar. Diteguhkan beberapa saudara. Sehingga mulai terjadi gulungan-gulungan roh yang baru. Nanti ada berkat-berkat yang baru. Pertemuan-pertemuan yang baru. Tuhan bekerja dengan cara-cara yang baru. Akhirnya ya, waktunya ya waktu itu, tempatnya ya tempat itu, orangnya ya tetap orang itu. Dalam arti kata bahwa Allah beracara dengan cara yang sudah ditentukan dia. Orang-orang itu datang, Tuhan kerjakan dengan cara itu, di tempat yang itu, semuanya di mana Tuhan bilang, itu kehendakku. Itu saudaraku. Sehingga ketika pertemuan-pertemuan yang tidak disengaja, itu malah Tuhan bekerja luar biasa. Orang itu mendapatkan perkataan dari Tuhan, dan orang itu merasa diteguhkan, merasa kok tahu, lalu Tuhan menyatakan segala sesuatu di mana dia, lah ini benar, ini yang ini saya, ini gitu. Padahal nggak pernah ketemu. Tuhan perbaiki pandangan-pandangannya dan sebagainya. Pas pada waktu Tuhan, pas pada tempat itu. Dan orang itu memang yang dituju Tuhan. Pelayanan ini cuma menyediakan diri, lalu mengerjakan sesuai dengan apa yang diketahui, yang sudah pernah dipelajari. Sudah mendarat dari kapal, yaitu Bahtera Nuh. Sudah mulai menanam yang baru, yaitu kebun anggur, tapi tidak boleh mabok. Jadi tetap hati-hati, kira-kira yang begini nggak enak, tolak dulu. Ada yang ditolak saudaraku, tiba-tiba Tuhan bicara, kamu harus masuk ke pelayanan itu. Sehingga akhirnya kita menghubungi kembali. Oke, kami terima karena Tuhan bicara, kami harus terima. Kalau enggak ya kami tolak. Enggak gitu. Kami merasa bukan tempat kami merasa bukan bagian kami dan sebagainya. Kayaknya lebih cocok sama Tuhan lain deh, jangan kita deh. Pun kalau bertemu dengan orang-orang ngobrol-ngobrol akhirnya kayaknya enggak cocok, akhirnya kita enggak jadi melayani. Sudah bikin program, ini rasanya enggak pas, kita enggak jadi. Itu bagian kita. Kalau main hajar, main ambil, yang penting untung, yang penting pelayanan jadi besar, yang penting ada membiayai, yang penting yang begini, yang penting nanti kita terkenal. Habis kita dimakan setan. Kita habis dirampok Amalek. Kita habis ketemu Laban nanti. Kenapa? Bukan kehendak Tuhan. Apabila kau tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah segala itu, percaya kamu udah terima. Ya aku terima, ya karena itu kehendak Tuhan. Jadi carilah kehendak Allah yang sempurna. Rasul Paulus tulis yang berkenan kepadanya. Jadi cari kehendak Tuhan. Di situ ada berkat, ada perlindungan, ada pelayanan, ada semuanya. Tuhan jaga Bahtera Nuh, tidak akan tenggelam. Karena Tuhan yang buat untuk Nuh buat. Tuhan itu buat platformnya, Nuh buat untuk dikerjakannya. Nuh harus mengerjakannya, membuatnya. Nah, pas seperti kehendak Tuhan, selamat. Maka Nuh mendapatkan pekerjaan yang baru, petani anggur. Setiap orang menjadi seperti itu. Musim selalu
berganti. Musim selalu berganti, Alkitab mencatat itu. Nah ini musim yang baru nih. Kita mulai menanam lagi nih. Harus tepat, harus Tuhan yang kerjakan. Nggak sengaja, tiba-tiba, loh kok jadi begini. Padahal kita itu sebetulnya cuman begini, kok tiba-tiba begini. Itu cara Tuhan. Tapi itu akan terjadi kalau kita taat dan bergantung dengan mengandalkan Tuhan. Caranya gimana? Berdoa, diam di dalam Tuhan, terus memperdalam iman, memperluas pengertian tentang firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Saudaraku, Yakub nggak ada ditulis bergaul sama Tuhan. Dia kalau butuh aja datang, lalu dia minta berkat. Sehingga Yakub tuh punya potret sendiri. Inilah pribadi Yakub yang kita ketahui, saudaraku. Itu pun dibawa oleh istri-istrinya yang punya turunan juga tukang tipu. Ternyata Terah itu tukang tipu. Nahor tuh ngajarin nipu anak-anaknya. Abraham ngajarin nipu istri anaknya. Ishak ditipu oleh Ribka. Yakub menipu Ishak. Ishak ditipu Rahel sama Lea. Yakub ditipu oleh Laban. Ribka itu saudaranya Laban, Rahel Lea itu anaknya Yakub. Situ aja muternya. Sehingga yang terkena adalah apa? Anak-anak keturunanmu aja. Jadi orang lain kalau berdosa tidak ada hubungan dengan saya. Tapi kalau saya berdosa ada hubungan dengan keluarga saya. Ini penting saudaraku. Itulah hakikat firman Tuhan. Tapi Allah punya rencana sendiri. Aku beri nama Israel. Udah selesai. Yakub taat pulang ke tanah kelahirannya. Dia diberkati luar biasa. Aku diberkati, aku dilimpahi. Bukan jumlah, tapi manfaat. Bukan besarannya. Baik dalam jumlah, baik dalam nilai. Tapi yang membawa kebahagiaan, kerukunan keluarga, lalu sukacita, meluputkan dari bahaya, nggak melanggar aturan, masuk aturan pemerintah. Semuanya ada. Kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman tinggal dalam kita, melakukan segala perintah-perintahnya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuhan ngomong kepada Musa dan kepada yang namanya Yosua. Nah, ini yang penting, ini kita harus pegang. Yesus katakan sama, anak tidak pernah melakukan dari diri anak sendiri. Apa yang anak lihat, apa yang anak dengar, itu yang anak lakukan. Maka Yesus successful. Lalu Yesus mati dalam penderitaan, successful melakukan kehendak Allah, membahagiakan manusia, successful menderita untuk membahagiakan Allah, berkenan di hati Allah. Salib Yesus terbentuk. Itu semua kenapa? Nurut dengan tuntunan Tuhan. Nurut dengan namanya suara Tuhan. Nurut dengan yang tertulis di Alkitab. Jadi itu semua ada platformnya, ada patoknya, ada barriernya. Ada barrier perlindungan Allah. Ada patok yaitu Allah tentukan tempat, waktu dan sebagainya. Tujuannya, tempatnya, kapannya, semua apa yang harus dilakukan. Itu penting saudaraku. Yuk kita tengok lagi firman Tuhan. Ayat selanjutnya. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya aku telah melihat Allah berada muka tapi nyawaku tertolong. Ayat selanjutnya. Lalu tampaklah kepada matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Yakub pun melayangkan pandangnya lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Anak mereka masing-masing diserahkan. Lea punya 6, Rahel punya 1, Silva punya 2, Bilha punya 2, 11. Benyamin belum lahir. Benyamin lahir di tanah perjanjian. Ayat selanjutnya.
Yang menempatkan budak-budak perempuan itu berserta anak-anak mereka di muka. Lea bersama anak-anaknya di belakang dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Coba saudara lihatin, bajingan enggak laki-laki ini. Coba lihat, yang menempatkan budak-budak perempuan itu bersama anak mereka di muka. Kelas kambing, kelas orang miskin. Apakah itu tidak terjadi di gereja? Apakah orang miskin diutamakan? Enggak. Dipinggirkan, disepelekan kok. Suara orang miskin didengar? Belum tentu. Saya mengenal seorang gembala di mana kalau komsel di tempat-tempat yang bagus dia hadir. Pergi ke tempat-tempat wisata dia hadir. Pergi ke tempat makan-makan dia hadir. Tapi komsel kalau di kampung-kampung dia tidak pernah mau hadir. Itu si penipu Yakub memang dia banyak berdusta, banyak bohong saudaraku. Akhirnya ketahuan. Tidak ada hal tersembunyi yang tidak dibukakan. Kita harus membuka mata batin kita. Di gereja memang ada seperti itu. Orang kecil itu tidak didengar. Karena Alkitab mencatat. Orang kecil suaranya tidak didengar. Baca kitab Amsal saudaraku. Baca kitab Pengkhotbah. Itu ada semua. Salomo mencatatnya saudaraku. Sehingga budak dua ini dengan anak-anaknya ditaruh di depan. Kurang ajar enggak nih? Dan dia paling belakang saudara dengan Rahel. Habis itu Lea. Jadi ada kasta di dalam hati Yakub. Ada tingkatan-tingkatan di hati Yakub. Termasuk terhadap anak-anaknya loh. Gimana anaknya tidak jadi bajingan. Kalau paha buat anak tersayang. Kalau ceker buat anak yang dibenci. Ada keluarga seperti itu. Jangan dimakan itu buat kakak. Jangan dimakan itu buat adik. Kamu makan itu aja. Itu si penipu namanya saudaraku. Yakub seperti itu. Kita jangan seperti itu. Terhadap hamba Tuhan miskin diperlakukan seenaknya. Kepada si kaya kita perlakuan istimewa. Kalau kita menyalami yang kaya, oh kita senyum sumringah. Kalau yang miskin, halo, salam, gitu aja. Seada-adanya saja. Ada saudara-saudara seperti itu. Kalau ngomong jutek banget, tapi kalau ketemu orang kaya, halo, gimana? Oh enggak begini, mukanya menjadi muka boneka saudaraku. Topeng dipakai banget. Wow, secepat itu gak kamu berubah menjadi domba? Tadi kamu serigala. Nah itu yang harus kita tinggalkan, itu harus kita hindari. Itulah Yakub. Setelah Lea baru Rahel bersama dia. Semua di depannya, jadi dia selamat. Sama nggak dengan awal. Ketika dia lari dari Esau, lalu ketemu Laban, peluk-pelukan sama Rahel, nangis-nangisan. Sama nggak dengan Laban? Wah kamu saudaraku, tapi disuruh kerja bakti, kerja rodi, yang upahnya diubah 10 kali. Yang Yakub harus gantiin yang hilang. Si penipu itu. Monster semua itu saudaraku. Yakub seperti itu. Nggak berubah kan. Dengar suara Tuhan kan. Bertemu dengan Tuhan kan. Nggak berubah dia. Dia cari selamat sendiri. Lalu yang paling dekat, paling cintai Rahel. Itu dipegang sama dia. Yusuf paling dicintai. Yusuf itu yang ke-11. Saat itu yang bungsu. Maka Yusuf diberikan jubah terbaik. Makanya Yusuf itu mau dibunuh sama kakak-kakaknya. Kesalahan bapaknya ini. Kesalahan orang tua yang menganaktirikan dengan menganak emaskan anak-anak. Gereja juga sama. Terhadap ini dia baik sekali, terhadap itu dia jahat sekali. Terhadap ini dia keras sekali, terhadap ini dia baik sekali. Terhadap ini ramah sekali, terhadap ini dia biasa saja. Ada kasta di dalam gereja. Suka tidak suka. Pahit memang rasanya, tapi itu kenyataan. Tapi tidak menghilangkan, tidak namanya menciderai kehendak Allah terhadap gerejanya. Tetapi orang-orang yang melakukan seperti itu menerima akibat seperti Yusuf. Tuhan akan adili sesuai perbuatan dia. Ini penting saudaraku, karakter si penipu. Dia paling belakang. Lalu istri yang paling dikasihi. Lalu anak yang paling dikasihi. Yusuf diberikan jubah yang indah-indah. Akhirnya anak yang dikasih dibunuh kakak-kakaknya. Termasuk kakak yang daripada budak. Orang miskin, lahir miskin,
diperlakukan seperti itu, timbullah amarah. Sudah sehari-hari dianiaya oleh namanya Mama Tiri Lea, Mama Tiri Rahel, dikorbankan. Karena udah dewasa semuanya saudaraku. Nggak kanak-kanak lagi, udah gede-gede, udah ngerti saudaraku. Bahkan Ruben itu yang tertua sulung, nidurin Bilha. Dengan namanya budak yang jadi istri. Gundik. Bayangin. Anak nyonya nidurin anak pembantu. Nidurin pembantu. Memandang rendah soalnya. Itu sistemnya Yakub dalam hidup. Sehingga terlihat anak-anak orang kayak saya itu paling ngeri saudaraku. Cerita begini saudaraku. Ada orang-orang saudaraku ya, golongan tertentu, apalagi orang bubaran gereja. Lalu lihat perilakunya saudaraku, ngeri saya saudaraku. Gitu. Artinya apa? Tidak mencemplungkan Kristus. Artinya gini loh, kita juga belajar, saya juga banyak melakukan kesalahan saudaraku. Tapi Roh Kudus selalu ingatkan bahwa kamu itu keluar dari gereja. Kamu itu hamba Tuhan. Kamu itu anak Tuhan. Apa kata orang dunia lihat kamu? Seringkali Tuhan tegur saudaraku. Ada cerita lucu, saya tuh suka bawa mobil. Suka kadang ngetes mobil. Itu saya pernah punya mobil saudaraku ya. Itu mobil yang wah, saya adu dengan mobil yang lain saudaraku. Jakarta, Bandung lewat Cipularang. Itu Tuhan tegur terus hati saya. Tuhan tegur terus, setiap kali minta ampun, tapi sering juga saya ngulangi saudaraku. Maka saya paling tidak suka kalau saya bawa mobil. Kalau saya bawa mobil, jiwa liarnya ini loh, saudaraku, kalah seringkali. Kadang itu pingin cepet nyampe. Karena dulu memang mudanya suka bawa mobil, dan suka bawa mobil dengan kecepatan tinggi, saudaraku. Tapi kemampuan itu menjerumuskan saya, saudaraku. Dulu mudanya suka yang cantik-cantik, tuanya juga terjerumus yang cantik-cantik saudaraku. Yang gak cantik aja juga terjerumus. Gitu. Karena ada hawa nafsu daging. Ada manusia lama. Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Dan ini nih seringkali terganggu. Frekuensi terganggu, terlukai, tercederai dengan istri, dengan anak, dengan pelayanan, akhirnya ada yang mendekat, semakin dekat, akhirnya weting tresno jalanan saking kulino. Akhirnya ada rasa suka, empati, akhirnya hampir jadian. Melewati namanya jalur neraka itu, diambil lagi sama Tuhan. Berteriak minta tolong sama Tuhan, setiap kali sadar, tapi sudah terendam tangan aja yang keluar dari lumpur dosa. Kepala udah terendam saudaraku. Karena Tidak mengelola rumah tangga yang baik. Istri itu sebetulnya baik. Dengan segala kelemahannya. Kelebihannya itu baik untuk anak-anak. Baik untuk diri saya. Baik untuk keluarga. Cuman sayanya yang nggak bisa mengelolanya. Lalu menetapkan ukuran, menetapkan ini itu akhirnya sombong. Terjerat sudah. Marah. Muka muram, pintu dosa. Tuhan sudah ingatkan melalui khotbah beberapa hamba Tuhan. Masuk juga akhirnya. Walaupun memenuhi panggilan Allah. Tidak mengubahkan, tidak meniadakan, tidak menutup pintu untuk dosa. Tidak. Allah jagai dengan tujuannya dia. Bukan Allah jagai untuk perbuatan jahat kita. Enggak ada itu. Perbuatan dosa ya dosa. Enggak ada hubungannya dengan tujuan Tuhan. Tetapi dosa yang kita buat bisa menggagalkan tujuan Tuhan. Tuhan tetap jadikan, tapi bukan kita yang dijadikan. Bisa digantikan dengan yang lain. Bahasa Israel tidak masuk tanah Kanaan semua, janji yang diterima. Musa menerima janji, nggak masuk. Harun nggak masuk. Pahami Alkitab. Kenali karakter Tuhan. Kenali segala kelemahanmu. Supaya selamatlah jiwamu. Roh dan pikiranmu diperbarui. Itu Paulus. Sehingga Paulus mengatakan, Tuhan cabut duri dalam daging aku, berseru-seru pada Tuhan. Cukup kasih karunia untuk kamu. Itu jawaban Tuhan. Malah dimarahin Paulus.
Dibawa langit ketiga, dikasih duri dalam daging. Tapi Paulus ngintil terus, selamat dia. Yakub melakukan perbuatan yang lama. Ini terlihat lagi bajingannya dia menyelamatkan diri. Terulang lagi. Saudaraku, setiap kelemahan kita, itu ingat ya, Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicoba iblis. 3 kali dicoba iblis, iblis gagal. Iblis mundur, tapi ditulis, iblis menunggu kesempatan untuk mencobai lagi. Jadi saudaraku, setiap hari, setiap saat, sampai saudara dipanggil pulang, iblis akan mencobai terus kelemahan saudara. Dia terus ketuk pintu saudara. Dosa terus menghadap di depan pintu hati saudara untuk menyerbu masuk. Iblis tidak pernah jemu untuk menjatuhkan kita dan membawa kita ke neraka. Karena dia tidak ada pengampunan. Sehingga kita harus betul-betul tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan tinggal di dalam kita. Mengikuti kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Belajar dan belajar, jatuh bangun lagi. Kita hilang, kita keluar, balik lagi. Tuhan mengampuni dengan sempurna. Akibat perbuatan kita, kita harus terima. Amin saudaraku. Mari kita tengok Alkitab. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan sujud sampai ke tanah 7 kali. Sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia di dekatnya dia, dipeluk lehernya dan ciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang berserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya lalu sujud. Lalu mereka sujud. Mendekat juga Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku. Bohong lagi dia. Dia untuk berjaga-jaga kok. Kalau diserang Esau, untuk mendapat kasih Tuanku. Saudaraku, ketika saudaraku bohong 1 kali, saudara akan mudah berbohong. Itu roh dusta masuk ke pintu itu, nempel di lidah saudara. Kalau boleh digambarkan seperti itu. Saudara sering begitu gampang mengeluarkan kata-kata dusta. Pikiran saudara ditawan. Sehingga hati saudara pun terjerat untuk sulit mengaku jujur. Tapi di dalam batin saudara ada kesadaran. Karena Roh Kudus diam di sana. Tinggal saudara mau pilih mana. Tetap berkata dusta atau jujur. Kalau berkata dusta makin kuat dusta itu. Kalau berkata jujur makin lemah dusta itu. Akhirnya saudara tidak berdusta lagi. Meninggalkan dosa itu seperti itu. Dengan apa? Berbalik mengikuti kebenaran. Sehingga makin jauhlah dosa itu. Dari pintu kita. Gak terus dilakukan, makin kuat mencengkeram saudara. Kalau boleh dikatakan makin hitam hati saudara. Akhirnya ketemu namanya Yudas, selalu mencuri uang kas. Ketemunya Saul, terlalulah berkuasa tanpa hadirnya Tuhan. Tanpa pernah ditegur lagi oleh hamba Tuhan. Gak bisa balik. Dan banyak anak Tuhan gak bisa balik. Mati dalam kepahitan setia sama gereja. Mati dalam pelarian pelayanan. Pahit dengan pelayanan sampai mati. Karena waktu dahulu pelayanan ini sering dibawa untuk doain orang-orang yang di rumah sakit yang mau mati. Yang sakit di ICU. Tiba-tiba Tuhan bicara. Tanyain dia. Lalu kami sampaikan salah satunya lari dari pelayanan. Ada seorang ayah yang punya anak gadis 18 tahun kurang lebih. Itu tulang semua saudaraku. Berbulan-bulan di rumah sakit. Sebulan sekali itu untuk suntik. Itu menghabiskan uang 60 juta. Terkena penyakit, saya nggak tahu penyakit apa. Untuk menahan penyakit itu. Tapi tidak menyembuhkan. Setelah beberapa bulan lalu tiba-tiba kami dipertemukan. Saya dibawa teman saya. Ketika diajak mendoakan anak ini. Dengan ditemani oleh keluarganya. Tiba-tiba Roh Kudus bicara. Panggil ayahnya. Sebagai hamba Tuhan taat-taat aja. Mana papahnya? Oh ada pak, sebentar saya panggil. Keluar dari ruang ICU, masuk ke dalam papahnya. Kecil-kecil orangnya.
Lalu duduk di sebelah kaki anak itu, bukan duduk berdiri. Kami berdiri kan lanjang, kami berdiri. Lalu saya tanya, apakah dulu pernah melayani di gereja? Oh pernah Pak. Sampai menjadi kayak diaken gereja. Oh, sekarang gimana? Wah udah enggak lagi. Gitu. Kenapa? Rame toko Pak. Benar itu. Dia buka onder di motor dan service motor rame apalagi hari Minggu. Jadi akhirnya enggak ke gereja, enggak melayani. Oh gitu. Lalu saya sampaikan, kok saya dapat dari Tuhan kayak begini ya? Nangis dia saudaraku. Kaget saya. Mari Om berdoa. Nangis. Enggak kuat dia nahan untuk anaknya ini. 60 juta loh tiap bulan. Saudaraku, orang-orang kaya. Jangan sok dengan kekayaanmu. Sekali Allah tempelkan tuh penyakit, ada yang namanya punya pabrik emas, pabrik mineral, pabrik segala, yang mobil baru keluar pasti ada punya dia, karena nomornya cuma satu, nomor khusus itu. Semua mobil ditempelin nomor itu sama dia. Kan diizinkan pemerintah saudaraku, karena itu harus bayar pajak yang tinggi kepada pemerintah. Itu kena cancer saudaraku, keliling dunia, pulang dalam peti mati. Ada seorang pelayan Tuhan tempat ini, kaya raya orang tuanya. Berobat 2 tahun, habisin duit belasan miliar. Pulang dalam peti mati. Cuma ditempelin aja satu cancer. Hartamu tidak bisa membeli nyawamu. Hartanya nggak bisa menyembuhkan. Hartanya habis, ngengat dan karat menghabiskannya. Jadi teman-teman, kalau Anda merasa kaya, punya duit, ditempelin satu perkara aja, habis kamu. Ini nangis orang papanya gadis ini. Lalu dituntun minta ampun sama Tuhan. Lalu berjanji melayani Tuhan lagi. Kalau nggak salah 1 bulan, 2 minggu, atau 2 bulan atau sebulan lebih. Saya dihubungi ketika saya masih di Bandung. Saya belum masuk ke kota itu. Diundang untuk hadir syukuran, anak gadis ini udah pulang. Udah sembuh kata dokter. Cuma 2 minggu atau 2 bulan gitu saudaraku. Yang tadinya dokter no hope semua. Jadi anak gadis itu cuma bisa diobati, disuntik, menahan penyakit itu. Sampai mungkin menunggu meninggal, sembuh saudaraku. Nangis saudaraku. Ada juga beberapa yang saya layani, waktu mudanya pelayanan, dia lari dari pelayanan. Setelah didoakan minta ampun sama Tuhan, lalu mati. Ada banyak perkara saudaraku. Kalau mau cari perkara itu, cari di ruang ICCU saudaraku. Itu dosa-dosa banyak terungkap saudaraku. Ada yang namanya orang harus mengampuni pasangannya. Ampuni, ampuni. Ada yang mengampuni orang tuanya, mengampuni anaknya. Saya melayani keluarga yang kaya raya saudaraku. Mamanya sakit terus. Lalu saya diajak oleh salah satu anaknya mendoakan mama. Tiba-tiba Tuhan bicara bahwa mama ini kangen sama anak-anaknya. Begitu anak-anaknya datang, mama pulang kok ke rumah kok. Gak sakit lagi kok, sembuh dia. Mama merasa ditinggalkan anak-anaknya. Itu rumah sakit bayar berapa saudaraku? Gantian jaga. Itulah yang namanya iblis mengerjakan. Di dalam kehidupan, merusak kita. Anak itu ada yang beberapa melayani Tuhan loh. Akhirnya diperdamaikan sama Tuhan. Gitu saudaraku. Nah, Yakub memiliki potret. Padahal Esau bertangis-tangisan sama Yakub. Lalu Esau bilang, ngapain untuk apa ini semua aku punya. Tolong ayatnya ditampilkan. Ayat selanjutnya. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Udah dituduh, udah diekspektasikan, udah dipotret sebagai perompak. Lalu nanti kalau dia marah membunuh aku yang di paling belakang. Ternyata ketemu berpeluk-pelukan, tangis-tangisan. Lalu dia bilang, pegang aja apa yang punyamu. Aku punya banyak. Betapa sempitnya pikiran orang-orang yang seperti Yakub, si penipu.
Semua dipotret sesuai dengan pikiran dia. Karena dia selalu membayangkan yang buruk. Semua diawali dari keinginan untuk memiliki. Dari begitu mendapat keinginan itu, dicederai oleh keinginan itu. Nah setelah itu dia melakukan yang namanya keinginan itu, akibat keinginan itu dia potret negatif. Padahal Esau mengampuni dia. Tuhan suruh pulang, Tuhan sudah siapkan Esau. Tuhan perintahkan saudara melakukan sesuatu, Tuhan sudah siapkan semuanya. Esau sudah menjalani terapi dari Tuhan. Tuhan tahu Esau kangen sama Yakub. Tuhan sudah memberkati Esau. Esau udah kaya, pegang minyakmu, aku punya banyak. Hari ini kita belajar saudaraku. Seberapa banyak kita seperti Yakub. Berjalan sendiri, melakukan segala sesuatu kekuatan sendiri, pakai cara dunia, cara-cara yang salah, cara-cara pelanggaran firman Allah, cara-cara yang dianggap dosa sama Tuhan, yang membuat kita tidak berkenan sama Tuhan. Iblis bertengger di pohon terlarang, lalu dosa mengintip depan pintu, terjadilah pembunuhan, merusak seluruh sampai keturunan. Bahkan apa yang kita miliki itu pun dirusak sama iblis. Kekayaan yang merusak kita tidak punya hati yang baik lagi, tidak punya pikiran seperti Kristus. Rohani kita rusak, hancur, mengambilkan seluruh adonan kehidupan kita. Segala sesuatunya berjuang persis seperti orang dunia. Lalu dianiaya oleh dunia, ditawan oleh dunia. Simson, bangsa Israel dengan bangsa-bangsa Kanaan di zaman setelah kematian Yosua. Semua itu cuma akibat. Yang pertama, karena mengingini. Yang kedua, melakukan segala sesuatu dengan cara sendiri, cara dunia. Yang ketiga, karena tidak tinggal di dalam Allah, firman Tuhan tidak tinggal di dalam, tidak melakukan perintah Allah, tidak mengerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga semua kehidupannya next nanti ke depan saudaraku. Bayangan gelap itu akan menyerbu saudara, membuat saudara hidup di dalam kegelapan. Karena saudara akan berteduh di dunia. Harta saudara, kekayaan saudara, perilaku saudara. Saudara merasa dihormati, dihargai karena saudara kaya, saudara punya kedudukan, saudara punya jabatan. Dunia mengakuinya, bukan matahari yang membakar saudara. Di situ saudara sudah tidak mendapatkan matahari Tuhan. Di situ saudara sudah berteduh di bawah kuasa kegelapan. Sehingga iblis tidak jadi bapakmu. Saudara berdusta itu paling gampang. Itu merupakan bahasa saudara sehari-hari, pikiran saudara sehari-hari, perilaku saudara sehari-hari. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.